Aduh, duh, duh, sorry. Hei teman-teman, aku klarifikasi ya sekarang. Jadi gini kan, aku pernah bikin video, ya kan? Itu ngasih tahu orang kalau ikan lele, budidaya ikan lele itu tuh nggak beli pakan bisa. Jadi saya udah membuktikannya. Sebenarnya ikan lele itu dikasih makan apa aja itu bisa besar teman-teman. Nah, dari situ kan berarti nggak harus pelet dong pakannya. Misalnya di sungai. Di sungai ikan lele itu makan ikan-ikan yang kecil. Ikan cetul, ikan cupang, ikan apalah macam-macam ya. Ikan wader kayak gitu. Bisa besar, bisa. Karena rezeki itu udah dijamin sama Gusti Allah. Siapapun, bahkan rumput pun itu juga udah diatur rezekinya. Terus, oke, terus di apa namanya? Di videoku itu kan aku nyebutinnya budidaya ikan lele tanpa beli pakan. Nah, kita kan bisa bisa apa ya? Bikin pakan sendiri dong. Emang caranya gimana gitu? Teman-teman tahu lalat ya? Kalau orang-orang kan jijik ya. Nah, lalat itu sebenarnya bisa dirangsang untuk bertelur di tempat yang kita inginkan. Ya, di video itu atau aku jelasin lagi deh ya. Jadi ini kan untuk orang yang nggak punya pekerjaan, ya kan? Jadi nih, ambil rumput sebanyak-banyaknya ya, taruh di wadah yang bukan tertutup, maksudnya teduh ya. Jadi di bawah genteng lah istilahnya tuh kayak gitu. Pokoknya nggak kena hujan, nggak kena cahaya matahari. Terus rumput yang banyak itu teman-teman, ya, rumput yang banyak itu, rumput, pokoknya rumput ya. Dedaunan yang masih berwarna hijau. Jangan daun kayak daun jati, daun rambutan yang udah jatuh ke tanah yang kering itu jangan, yang masih hijau. Setelah itu teman-teman silakan deh apa namanya? Itu loh tikus ya, menjebak tikus atau mancing ikan nila, terserah. Terus itu direbus teman-teman ya, tikusnya atau ikan nilanya. Jadi cukup satu aja teman-teman, cukup satu. Nah setelah itu udah mateng nih, taruhlah di atas rumput itu tadi ya. Jadi rumputnya ditaruh terserah ya, misalkan di ember yang besar kayak gitu. Terus tikusnya itu yang rebusan itu tuh ditaruh di atasnya. Nanti akan banyak lalat tuh, ya kan. Nah, lalat yang berkerumun ke situ itu biasanya lalat yang berwarna hijau. Dia tuh hinggap ke situ untuk mengeluarkan telurnya. Jadi untuk bertelur. Otomatis larvanya akan memakan tikus rebus itu tadi, ya kan? Atau terserah lah apa, menggunakan misalnya ayam atau apa namanya ikan nila mati itu bisa. Nah setelah itu ya teman ya, kalau kan dimakan kan habis kan. Nah si larva itu akan memakan rumput itu teman-teman, karena kan lapar. Nah kalau larvanya ini udah gede-gede kan kayak cacing gitu kan, cuma agak pendek tapi gendut-gendut kan, ya apa ya, sebesar sedotan itu loh, tapi pendek-pendek cuma segini. Nah itu kita ambilin itu buat pakan ikan lele. Itu tuh ikan lele cepet banget gedenya teman-teman, serius, cepet banget gedenya. Nah kalau di video yang dulu-dulu aku kan di istilahnya tuh kayak dikritisi itu kalau ikannya sampai berpuluh-puluh ribu kan nggak bisa mas ya. Ya belum tentu dong, itu kan tergantung tergantung kitanya. Kalau kita punya pegawai banyak yang bikin maggot kayak gitu atau larva lalat yang kayak gitu, itu kan ya bisa aja kita produksi maggot yang banyak. Lah kalau kita kerjanya males-males, terus kita apa namanya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bikinnya hanya beberapa ember, nah itu kan bisa jadi hanya cukup untuk pakan ikan lele misalnya 1.000 doang. Nah semua kan tergantung usahanya teman-teman dong. Bukannya nggak bisa, tapi karena tidak mau atau nggak ada waktu. Nah itu kan untuk teman-teman yang nganggur kan. Jadi sehari-hari tuh cari rumput, dikasih
umpan yang berupa ikan nila mati atau tikus mati. Kan gitu. Ini kan untuk orang yang nggak punya pekerjaan. Jadi semakin banyak dia cari rumput, semakin banyak dia punya ember dikasih umpan agar lalat itu betul di situ. Berarti kan dia akan semakin banyak pula mendapatkan magotnya. Semakin banyak magotnya, berarti semakin cepat untuk memenuhi, istilahnya semakin ikan lelenya, semakin banyak makannya, semakin cepat besar. Gitu dong. Iya dong. Nah, ada juga yang maggot itu diambil dari kotoran ayam, teman-teman. Di bawah kandang, ya, di bawah kandang ayam petelur biasanya. Itu kalau kotorannya kita buka gitu ya. Itu tuh banyak banget maggotnya. Itu sampai geli saya ngeliat saking banyaknya. Nah, itu ada juga loh yang ngambilin itu, habis itu dicuci. Jadi itu tuh ya kayak ikan yang makan cacing gitu loh, teman-teman. Cacing sama maggot kan sama-sama menjijikkan tuh. Cacing itu juga makan kotoran ayam juga loh. Jadi kalau misalkan di kebun itu teman-teman ya, banyak ayam gitu yang buang kotoran. Itu tuh di bawahnya, di tanahnya itu tuh pasti ada cacingnya, banyak. Ya kayak gitu, maggot tuh ya kayak gitu. Maggot itu ya sama kayak cacing. Maksudnya manfaatnya kalau untuk ikan lele itu ya sama aja gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Mau ikan lelenya itu dikasih maggot kah atau cacing kah sama aja. Yang beda tuh kalau dikasih pelet. Karena kan pelet harus beli kitanya. Kalau ada yang bilang ikan lele dikasih makan maggot atau dikasih makan bangkai ayam, ini haram. Itu di ini aja nih, ditanyain. Lah ikan di laut itu kan bisa aja makan bangkai manusia. Maksudnya manusia yang gitu loh, kecelakaan di pesawat. Kan bisa toh. Itu gimana itu? Nah, nah terus cuma cuma gini, kalau ikan lele yang makan yang aneh-aneh misalkan bangkai, terus cacing, terus maggot, kayak gitu-gitu atau kotoran manusia, itu tuh tetap halal untuk dimakan. Cuma hukum dia itu jalalah, teman-teman ya. Jadi kita bisa memakannya dengan cara digoreng. Ya iya digoreng lah. Maksudku, jadi sekitar 3 hari atau 1 minggu, ikan itu ditaruh di bak yang airnya tuh bersih. Airnya ngalir bersih, kemudian kita kasih pakan yang bagus. Ya, pakan yang kita tuh misalkan nasi atau apa gitu. Kan cuma 3 hari sampai seminggu. Jadi tetaplah untuk isen-isen doang. Jadi supaya pakan yang dari awalnya itu berupa telek atau apa enggak itu udah dikeluarkan lagi, terus airnya sering diganti. Insya Allah udah lezat lagi tuh. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih ya. Kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan bye bye.